Kisah ini dimulai dari sebuah mimpi di masa kecil. Yusuf, putra kesayangan Nabi Yakub, datang pada ayahnya dan berkata, "Wahai ayahku, aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan. Semuanya bersujud kepadaku." Sang ayah, dengan kebijaksanaan kenabiannya, memahami bahwa ini adalah pertanda agung. Namun, ia juga melihat bayang-bayang bahaya. "Anakku," katanya lembut, "jangan ceritakan mimpimu ini pada saudara-saudaramu, karena aku khawatir setan akan menilut permusuhan di antara kalian." Namun, api cemburu sudah terlanjur membara. Saudara-saudaranya berkumpul dalam kegelapan, merencanakan kejahatan. "Yusuf lebih dicintai ayah kita," kata mereka, "mari kita bunuh dia, atau buang ke negeri yang jauh." Salah satu dari mereka yang lebih bijak berkata, "Jangan membunuhnya, lempar saja dia ke dasar sumur." Mereka pun melaksanakan rencana keji itu, lalu pulang menemui ayah mereka dengan tangisan palsu, membawa jubah Yusuf yang dilumuri darah domba. "Wahai ayah," kata mereka, "kami sedang berlomba dan meninggalkan Yusuf. Lalu seekor serigala memangsanya." Di dasar sumur yang gelap, Yusuf muda tidak putus asa, ia berdoa. Tak lama, sebuah kafilah dagang yang mencari air, justru menemukan seorang anak laki-laki. Mereka membawanya ke Mesir dan menjualnya dengan harga murah. Ia dibeli oleh Al-Aziz, seorang pejabat tinggi kerajaan. Di rumah inilah, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sempurna dalam rupa dan akhlak. Namun, kesempurnaan itu menjadi ujian terberatnya. Zulaiha, istri tuannya, terperangkap dalam obsesi yang membakar. Ia mengunci semua pintu, dan dengan penuh hasrat berkata, "Marilah kepadaku." Yusuf, dengan iman yang kokoh, menolak. "Aku berlindung kepada Allah," serunya, lalu berlari menuju pintu. Zulaiha menarik jubahnya dari belakang hingga terkoyak. Skandal ini menjadi buah bibir. Para wanita bangsawan mencela Zulaiha. Merasa terhina, ia mengundang mereka ke sebuah jamuan. Saat para tamu asyik mengupas guar dengan pisau, Yusuf diperintahkan keluar. Seketika, semua terdiam, terpesona, hingga tanpa sadar melukai jari jemari mereka sendiri. "Inilah," kata Zulaiha dengan angkuh, "orang yang membuat kalian mencelaku. Dan jika dia menolak perintahku, penjara akan menjadi tempatnya." Dihadapkan pada fitnah, Yusuf berdoa, "Tuhanku, penjara lebih aku sukai." Penjara pun menjadi madrasahnya. Di sana ia berdakwah dan menafsirkan mimpi dua narapidana, meramalkan nasib mereka yang berbeda. Bertahun-tahun berlalu, Raja Mesir bermimpi, dan tak ada yang bisa menafsirkannya. Saat itulah, mantan narapidana yang selamat teringat pada Yusuf. Yusuf menafsirkan mimpi itu sebagai pertanda 7 tahun masa subur yang akan diikuti 7 tahun masa paceklik. Namun, ia menolak untuk dibebaskan sebelum namanya dibersihkan. Zulaiha pun dipanggil dan akhirnya mengakui, sekarang kebenaran telah terungkap. Akulah yang menggodanya. Nama Yusuf bersih. Ia diangkat menjadi bendahara negara dan berhasil menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Saat masa sulit tiba, saudara-saudaranya datang dari Kanaan. Mereka tidak mengenali Yusuf yang kini menjadi penguasa. Yusuf menguji mereka, ingin melihat apakah mereka masih sama seperti dulu. Ia menahan adiknya, Bunyamin, dengan skenario cawan emas. Melihat kepanikan dan permohonan mereka untuk tidak kembali pada ayah mereka dengan berita duka lagi, Yusuf tahu mereka telah berubah. Saat itulah ia berkata, "Tahukah kalian apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya dahulu?" Mereka gemetar, "Apakah engkau, Yusuf?" Dengan keagungan seorang nabi, Yusuf menjawab, "Akulah Yusuf. Jangan ada cercaan terhadap kalian hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian." Ia mengirimkan kemejanya pada ayahnya, dan seketika, penglihatan Nabi Yakub yang telah buta karena tangisan kembali pulih. Akhirnya, seluruh keluarga bersatu di Mesir. Mereka semua memberikan sujud penghormatan. Mimpi masa kecil itu telah menjadi kenyataan.